Setiap harinya, kita membuang bungkus makanan, tisu, daun kering ke tempat sampah dan biasanya nggak kita pikirin lagi. Tapi sebenarnya, kemana semua itu pergi? Apa iya setelah kita buang, masalahnya selesai? Sampah bukan cuma soal kotor atau bau. Di balik itu semua, ada cerita yang lebih besar tentang udara, tentang air, dan tentang iklim. Setiap tumpukan sampah, apalagi yang nggak terkelola, dampaknya makin lama makin kerasa dan bisa ikut memperparah krisis iklim. Di Bekasi misalnya, perubahan iklim mulai terasa lebih dekat. Hujan deras seringkali berakhir dengan banjir. Salah satu penyebab utamanya adalah saluran air yang tersumbat sampah. Mulai dari plastik hingga sampah organik. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan lancar karena sampah menutup aliran air. Ini menyebabkan genangan air yang akhirnya berubah jadi banjir, merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan warga. Setiap harinya, rata-rata 1 orang di dunia menghasilkan hampir 1 kilogram sampah. Kelihatannya sedikit, tapi bayangkan, jumlah itu dikalikan dengan 8 miliar orang di dunia. Totalnya dapat mencapai lebih dari 5 juta ton sampah per hari. Di Indonesia, kita menghasilkan 92.000 ton setiap harinya. Dengan tumpukan sampah selama 3 hari, bayangkan Stadion Gelora Bung Karno berisi penuh sampah menumpuk setinggi 35 meter. Bagaimana jika hal ini terjadi setahun tanpa adanya pengolahan sampah? Maka akan ada 134 stadion GBK yang penuh dengan tumpukan sampah. Atau setara dengan lebih dari setengah luas wilayah DKI Jakarta. Provinsi Jawa Barat menjadi penyumbang sampah terbesar setiap harinya di Indonesia dengan total 16.000 ton per hari. Sedangkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyumbang hampir 2.000 ton per harinya. Dengan volume sampah yang terus meningkat, pengelolaannya menjadi tantangan besar, terutama di kota-kota besar seperti Yogyakarta. Selama bertahun-tahun, tempat pembuangan akhir TPA Piungan menjadi titik sentral pengelolaan sampah di DIY, termasuk sampah dari Universitas Gadjah Mada. Namun, penutupan TPA Piungan di tahun 2023 berdampak besar bagi sistem pengelolaan sampah di DIY. Kebiasaan lama pun harus diubah. Dia adalah Joko, salah satu petugas kebersihan UGM yang telah bekerja lebih dari 10 tahun. Penutupan TPA Piungan memaksa UGM untuk tidak hanya mencari tempat baru, tetapi juga menata ulang sistem pengolahan sampah secara menyeluruh. Disinilah Pusat Inovasi Agroteknologi PIAT UGM hadir sebagai solusi transformatif, bukan sekedar sebagai tempat pembuangan, melainkan mitra dalam sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan terpilah. Pengangkutan sampah di lingkungan UGM dimulai setiap hari pukul 7 pagi. Rute pengangkutan dimulai dari garasi truk sampah di Fakultas Teknik. Kemudian terbagi menjadi 2, ada yang menuju ke area barat dan lainnya ke area timur UGM.
Ini adalah armada yang digunakan untuk mengangkut sampah organik. Sedangkan untuk mengangkut sampah anorganik menggunakan armada truk ini. Selain armada pengangkut sampah, ada pula armada truk yang bertugas untuk pemangkasan pohon. Dan juga armada penyapu dedaunan di jalan area UGM. Namun, ada beberapa kendala dalam pengelolaan sampah, seperti pencampuran sampah organik dan non-organik yang sering terjadi di luar fakultas. Bin itu kan kadang kalau di dalam fakultas kan aman. Nah kalau di luar itu kan udah ada tempatnya dibilang ini organik, ini non-organik. Biasanya nggak tahu itu siswa, nggak tahu itu karyawan, nggak tahu itu orang umum, tinggal masukin aja kayak gitu loh Mbak. Nah, taunya itu tuh tempat sampah gitu loh Mbak. Nah, padahal dari pihak aset itu pokoknya sampah organik, terus ada campurannya walaupun sedikit tuh nggak boleh diambil. Nah ya gitu, nah ya itu. Hal ini menyebabkan sampah organik yang tercampur dengan sampah lain dapat mengganggu proses pemilahannya. Dibanding yang dulu-dulu, bersyukur di UGM Mbak. Jadi ya apa ya, udah bisa bikin rumah ya nabung dari UGM itu, terus kendaraan juga udah bisa beli. Kalau keluarga ada putra atau putri berapa Pak? Oh ada dua Mas, Dua. ada ya putra. Putranya kuliah yang satu kuliah di Jana Badra, yang satunya SMA 2 Jogja, kelas 3. Iya. Oke. Jadi lumayan gitu Pak, bisa ngeliat anak-anak sekolah. Alhamdulillah Mas. Yo, kita kan cuma kalau orang tua gitu, semuanya untuk anak atau Mas, untuk siapa lagi? Melalui sistem pengangkutan yang terorganisir dan kerja keras petugas kebersihan, sampah yang dihasilkan di UGM tidak hanya dibuang begitu saja, tetapi juga diproses dengan cermat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Meskipun mengalami banyak tantangan, dedikasi petugas kebersihan seperti Joko dan Marsihono memberikan dampak nyata dalam menjaga kampus tetap asri dan bersih. Di Piat UGM, semua sampah yang terangkut akan diolah lebih lanjut, menjadikannya bagian dari upaya besar untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Mari kita semua ikut berperan aktif dalam menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.